kontradiksi sosial, gerakan radikal, gerakan ekstrim, gerakan kriminal, dan sebagainya akan selalu terjadi. Indonesia bukanlah pengecualian. Salah seorang penyintas ataupun orang yang selamat dari peristiwa pembantaian, pengejaran, dan penangkapan tersebut bernama Sulaiman. Bagaimana dia bisa selamat dari genosida? Kebanyakan kisah para korban peristiwa 1965 berasal dari kampung ataupun kota di Pulau Jawa. Agar peristiwa 1965 tidak menjadi Jawa sentris, saya memilih sebuah kisah korban dari Pulau Bangka. Dia selamat dari genosida melalui cara yang tidak lazim. Menjelang Gestapo, Sulaiman sempat pergi ke Jakarta untuk berkunjung ke rumah DN Aidit. Sebagian orang Bangka menganggap Sulaiman bukan hanya kerabat Aidit, tetapi saudara kandungnya, kakak atau adiknya. Karena Sulaiman Gure, orang-orang di sekitarnya jadi mengetahui kedekatannya dengan Aidit. Kelak hal ini membahayakan nyawa Sulaiman. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Kali ini Makcik akan membacakan atau menceritakan sebuah kisah yang pernah Makcik tulis untuk sebuah media daring yang bernama Kumparan Plus dan dimuat oleh media tersebut pada awal tahun ini. Sekarang Makcik akan membacakan untuk kalian agar kalian dapat mengetahui sebuah peristiwa yang mungkin belum pernah kalian dengar dimanapun. Peristiwa ini terjadi di Indonesia masa lalu, atau dikenal sebagai peristiwa 1965 yang oleh sebagian orang disebut peristiwa genosida komunis. Salah seorang penyintas ataupun orang yang selamat dari peristiwa pembantaian, pengejaran, dan penangkapan tersebut bernama Sulaiman. Bagaimana dia bisa selamat dari genosida? Kalian akan dengarkan melalui cerita Makcik ini. Makcik akan membacakannya sekarang untuk kalian, dan cerita ini merupakan episode kelima vlog cerita Makcik Linda. Episode ke-6-nya merupakan kelanjutan cerita yang sama. Makcik bacakan sekarang untuk kalian. Dari genosida komunis ke perubahan gender. Bagaimana alat kelamin Sulaiman berubah? Kalian penasaran kan? Perubahan alat kelamin Sulaiman itulah yang telah menyelamatkan nyawanya dari genosida. Bagaimana itu terjadi? Makcik akan ceritakan. Pasca pemerintahan Orde Baru di Indonesia, penggunaan istilah Gestapo, Gestok, ataupun G30S PKI mulai diprotes orang-orang yang menganggap istilah-istilah tersebut menguburkan fakta kejahatan berat kemanusiaan yang dilakukan negara dengan menyalahkan kaum atau golongan tertentu. Kita kemudian lebih mengenal istilah peristiwa 1965 dalam beberapa tahun terakhir ini, yang dipopulerkan Pengadilan Rakyat Indonesia 1965. Sebuah lembaga beranggotakan korban, penyintas, dan masyarakat sipil. Peristiwa 1965 adalah peristiwa genosida
terhadap orang komunis dan orang yang dituduh komunis di Indonesia. Tidak hanya pada tahun 1965 sebetulnya, melainkan dalam rentang waktu antara akhir tahun 1965 hingga awal tahun 1966. Meski beberapa tahun sebelumnya ketegangan dan perseteruan di kalangan politikus dan elit kekuasaan telah memengaruhi perkubuan dan sengketa dalam masyarakat, genosida itu dipicu oleh penculikan sejumlah jenderal dan seorang kapten angkatan darat pada dini hari 1 Oktober 1965 di Jakarta oleh pasukan gabungan berkekuatan lebih 100 orang yang terdiri dari pasukan Resimen Elit Cakrabirawa, pasukan khusus Angkatan Udara, pasukan Diponegoro, pasukan Brawijaya, dan milisi pemuda rakyat, organisasi massa pemuda Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pembalasan pun dilancarkan militer dan pendukungnya tanpa ampun. Paling sedikit 1,5 juta jiwa rakyat Indonesia menjadi korban sapu bersih politik atau operasi penumpasan PKI. Tidak hanya bercirikan pembunuhan massal, peristiwa 1965 juga terhubung dengan penyiksaan keji, pemenjaraan sewenang-wenang, perampasan rumah, tanah, dan harta benda, bermacam praktik kekerasan seksual, pengiriman orang ke kamp tahanan di pulau-pulau penjara tanpa proses pengadilan, dan pencantuman kode ET pada kartu tanda penduduk seseorang yang pernah ditahan dengan tuduhan terlibat pemberontakan PKI. Kode ET yang merupakan singkatan ex-tapol atau ex-tahanan politik pada KTP seseorang adalah sebuah stigma. Pemiliknya sulit memperoleh pekerjaan, keturunannya terlarang menjadi pegawai pemerintahan atau prajurit angkatan bersenjata. Peluang untuk berpenghidupan telah resmi ditutup dan disahkan negara. Kebanyakan kisah para korban peristiwa 1965 berasal dari kampung ataupun kota di Pulau Jawa. Maklumlah, peristiwa 1965 itu diinisiasi di Jakarta, ibu kota Republik yang berada di Pulau Jawa. Padahal, pengejaran terhadap orang-orang komunis ataupun orang-orang yang dituduh komunis untuk dibasmi telah berlangsung secara nasional di negara kepulauan ini. Agar peristiwa 1965 tidak menjadi Jawa sentris, saya memilih sebuah kisah korban dari Pulau Bangka. Dia selamat dari genosida melalui cara yang tidak lazim. Namanya Sulaiman. Dia warga Sungkap, kampung yang sekarang berada dalam wilayah Kecamatan Simpang Katis, Bangka Tengah. Pengalaman Sulaiman dituturkan oleh sahabat karibnya Makruf, yang ketika wawancara ini berlangsung telah berusia hampir 90 tahun. Dia tidak pikun dan tidak tuli. Ingatannya tajam, termasuk mampu mengingat detail. Makruf mirip orang Belanda. Kulitnya putih kemerahan, perawakannya tinggi besar, namun dia menyatakan tidak memiliki leluhur dari Eropa. Dia mengaku keturunan Cermin Jati, pemimpin suku Maras saat perang melawan Lanun atau bajak laut
berlangsung di Pulau Bangka. 3 serangkai Panglima Bangka waktu itu, Cermin Jati, Batin Tiang Pelawan, dan Mak Mentuh, memimpin perlawanan terhadap Lanun yang dikomandoi Raja Lampung menyerbu Bangka Utara. Lanun akhirnya terkocar-kacir dan bertekuk lutut. Raja Lampung terpaksa betobat ake, yang dalam bahasa Bangka berarti menyerahkan diri karena jera, dengan mempersembahkan pedang pusakanya. Orang Bangka mengampuni Raja Lampung, sehingga dia diizinkan pulang ke negaranya untuk berkumpul lagi dengan keluarga tercinta dan rakyatnya, sebagaimana dikisahkan Raden Ahmad dalam bukunya Sejarah Purba Pulau Bangka, yang menguatkan catatan Haji Idris dan Tumenggung Kartanegara dari Kota Mentok tentang Perang Lanun di Bangka Utara tersebut. Raden Ahmad adalah cucu kandung dan pelanjut nasab Sultan Mahmud Badarudin II dari Kesultanan Palembang. Begini kisah ma'ruf tentang Sulaiman. Tidak makci kurangi dan tidak pula makci lebih-lebihkan. Menjelang Gestapo, Sulaiman sempat pergi ke Jakarta untuk berkunjung ke rumah D.N. Aidit. D.N. Aidit adalah Ketua Komite Sentral PKI dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Kepada Ma'ruf, Sulaiman mengaku kerabat dekat Aidit. Ma'ruf menemani kunjungan Sulaiman itu. Mereka naik kapal laut. Rasa lelah akibat perjalanan jauh dan diayun gelombang terobati di Jakarta karena sambutan Aidit yang hangat. Istri Aidit, Tanti, sangat baik dan ramah. Aidit pun membanggakan istrinya, perempuan Solo yang berbudaya. Sulaiman dan Ma'ruf menginap beberapa malam di rumah Aidit. Mereka juga bertemu ayah Aidit, Abdullah, yang tinggal di rumah itu. Sebagian orang Bangka menganggap Sulaiman bukan hanya kerabat Aidit, tetapi saudara kandungnya, kakak atau adiknya. Mereka yakin sekali Aidit adalah orang kampung Sungkap di Bangka. Tidak peduli dia orang Belitung, lahir dan besar di Belitung, tidak pernah tinggal di kampung Sungkap. Sebelum peristiwa 1965, Sulaiman sangat membanggakan Aidit. Dalam bahasa Melayu Bangka, perbuatan Sulaiman itu disebut gure atau gura, artinya bangga dan pamer. Dia agak berlebih-lebihan karena baru nempo atau baru mengalami diperlakukan istimewa oleh pembesar di Jakarta atau Raje, sebagaimana julukan orang Bangka untuk Batin atau Tumenggung. Bagi pemuja Aidit di masa itu, Aidit orang terkuat nomor 2 sesudah Soekarno Presiden Indonesia. Di Pulau Bangka pun Serikat Buruh Tambang Indonesia atau SBTI, organisasi massa sektoral yang berafiliasi kepada PKI, merupakan serikat buruh terkuat di seluruh Indonesia pada masanya, berdasarkan arsip dan dokumen sejarah. Karena Sulaiman gure, orang-orang di sekitarnya jadi mengetahui kedekatannya dengan Aidit. Kelak hal ini membahayakan nyawa Sulaiman. Berbeda dengan Sulaiman, Ma'ruf tidak pernah bercerita kepada kenalan-kenalannya tentang kunjungan mereka ke Jakarta. Tiba-tiba terjadi kehebohan di Pulau Jawa. PKI dituduh memberontak
tentara dari Palembang, Sumatera Selatan datang ke Bangka untuk menumpas PKI. Salah seorang yang dikejar tentara tentu saja Sulaiman. Dia bukan anggota PKI, tetapi kedekatannya dengan Aidit membuatnya dianggap komunis. Kampung Sungkap menjadi target operasi. Sulaiman melarikan diri hingga lolos dari penangkapan. Dia meninggalkan istrinya Midah dan anak mereka. Sulaiman melarikan diri sekaput anco atau dalam bahasa Bangka kemana-mana di Pulau Bangka untuk menyelamatkan nyawanya. Dia bertapa memohon kepada Tuhan agar tidak terjejak oleh tentara. Saking husuknya bertapa, seseorang bisa melampaui ambang kesadaran. Saat bersiap mandi, dia terkejut melihat alat kelaminnya telah berubah menjadi vagina. Menurut Makruf, tepat 6 tahun Sulaiman hidup sebagai perempuan bernama Asim, tiba-tiba alat kelaminnya kembali menjadi penis dan testis. Sejak itu, dia menggunakan nama Sulaiman lagi. Meskipun pernah dikejar-kejar sepasukan tentara, Sulaiman tidak menyimpan amarah.